Aksam, kalau tadi torofnya ya, sifah la mausuf atau mausuf ala sifah. Kita mengkoserkan yang sifah atau mausufnya. Kalau inama maksud alihnya di belakang ya. Ya. Ingat, maksud alih tiap huruf beda ya. Kalau nafyu wa illa maksud alihnya di mana? Setelah illa. Kalau inama maksud alihnya di belakang. Kalau ataf bila maksud alihnya qoblala karena diisbat dulu. Kalau atafnya lakin sama bal maksud alihnya setelah lakin dan bal. Kalau takdim wa takhir yang mukodam yang maksud alih ya. Kalau yang takrif musnad bi al ya yang ada alnya itu. Nah, sekarang kita aksamnya. Aksamnya itu dari segi hakiki idofi. Apa maksudnya? Real kenyataan itu hakiki. Tapi kalau cuma dinisbahkan ke satu hal muayyan atau di kota yang khusus, di tempat yang khusus atau sifat lain yang khusus itu idofi. Maksudnya apa? Ya kan? Di sini kalau hakiki itu al-waqi. Ya, ihtasal maksud alaih bias bil haqiqah wal waqi. Contohnya la rozik illallah. Di dunia ini dari ujung sampai ujung, dari kutub utara sampai kutub selatan, ya. Yang rozak, yang memberi rezeki itu cuma Allah. Itu real waqi gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang idofi gimana maksudnya? Ihtisos bil maksud alaih binisbah ila syai'in muayyan. Contohnya waktu Ana bilang inna Hasan syair, Hasan hanya seorang penyair. Nah, di sini apa? Fal Hasan sifat kasir khaliqah khuluqiyah. Padahal Hasan di sini tuh lama kasarna lam nata'arab li syai'in min hasi wa syi'r bi'tibar anna hunaka man yuhti'u fayudifu ilaihil qiyadah aidon. Nah, jadi ketika Ana bilang inna Hasan syair, bukan berarti di sini hakikoh Hasan itu hanya penyair, tapi di sini itu hanya menafikan hal lain. Menafikan hal lainnya apa? Qaid. Karena ada orang yang mikir Hasan itu juga qaid panglima perang, padahal Hasan hanya penyair. Nah, jadi hanya menafikan satu hal khusus. Kalau hakiki atau waki itu real kenyataan, kita menafikan semua hal gitu. Nah, jadi kalau hakiki kita menafikan semua hal yang ada di dunia ini gitu ya. La rozak illallah. Tapi kalau idofi kita hanya menafikan hal lain, satu hal yang kita nafikan gitu. Karena di sini contohnya konteksnya itu ada orang yang meyakini bahwa Hasan itu juga koid. Akhirnya kita bilang inam Hasan syair. Kita menafikan yang koid aja, bukan menafikan sifat-sifat yang lain. Ya, karena sebenarnya Hasan sendiri masih punya sifat hulukiyah dan holkiyah yang lain kecuali penyair, ya kan? Jadi di sini kosternya idofi. Gitu. Atau contoh lainnya nih, ketika ada yang bilang, ketika kan satu kelas ada 20 orang. Misalkan kita bilang, eh ada satu orang yang berdiri. Nah, terus kita koserkan, ya, mausufnya ala sifah. Zaid hanya berdiri. Nah, itu sebenarnya kita menafikan dia nggak duduk, nggak berbaring. Karena kalau dia berdiri nggak bisa satu waktu sekaligus dia berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, tapi dia masih bernafas, masih mendengar, masih melihat. Nah, itu kosernya idofi. Karena kiam di sini itu hanya menafikan duduk atau julus, kuut gitu ya. Dan itijar atau berbaring. Karena kalau dia koim, nggak mungkin dia jalis dan mutajir gitu. Nah, berarti kita yang menafikan hal itu aja. Tapi sebenarnya dia punya masih melakukan hal lain. Apa itu? Masih bernafas, masih melihat, masih mendengar, masih merasakan kan gitu. Jadi itu kalau idofi itu hanya menafikan satu hal muayyan khusus. Tapi kalau hakiki kita menafikan segala hal yang ada di dunia ini gitu. Makanya di sini kalau idofi takrifnya apa? Kan ingkan alihtisos bil maksud alih binisbah ila syai'in muayyan. Ya, jadi satu muayyan khusus aja yang kita nafikan. Kalau dia koid berarti kalau dia koim berarti nggak jalis, nggak berbaring, nggak naim gitu ya. Kalau di sini Hasan syair berarti kita menafikan dia bukan koid. Nah, tapi kita nggak menafikan kalau dia masih melakukan hal lain dari sifat hulukiyah dan kholkiyahnya.